Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adina ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman ya bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, wabil khusus Al-Ustaz Subhan sebagai imam dan pengurus masjid di sini, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama yang lain. Ada Al-Ustaz Muhni, pengasuh Majelis Taklim Nurul Hidayah Kerayak, yang kami muliakan dan kami hormati Al-Ustaz Abdul Qadir, dan yang ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan taklim kami kepada mereka. Yang kami muliakan dan kami hormati para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan diri kita, untuk membasahi lisan kita, bersolawat, menyanjung kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu nikmat, ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Karena andaikan saja kita malam hari ini tidak dipilih atau tidak dimuliakan atau tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan di sisi Allah taala, niscaya kita pada malam hari ini kita tidak akan duduk di sini. Niscaya kita pada malam hari ini tidak berkumpul di tempat mulia ini, di masjid atau di majlis ini. Mungkin kalau kita tidak diperkenankan oleh Allah taala, kita mungkin sekali dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ, di tempat yang ghaflah, di situ tempat yang banyak lalai tidak ingat kepada Allah taala, di situ tempat yang tidak disebutkan atau bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita pada malam hari ini sungguh kita beruntung, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipilih, dimuliakan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan di tempat ini, di masjid yang mulia ini, untuk bersalawat, untuk membasahi lisan kita, menyanjung kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendengarkan untian-untian mutiara yang telah disampaikan oleh guru-guru kita sebelum kita di sini. Apalagi kita tadi, saudara-saudara yang ada di dalam masjid, sangatlah luar biasa, karena kemuliaan masjid dibandingkan tempat-tempat yang lain adalah sangat jauh dan sangat tinggi derajatnya masjid tersebut. Mereka kalau datang ke sini tadi di majelis ini, mereka duduk di dalam masjid, kemudian mereka melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian di situ mereka niat i'tikaf, maka dari mereka datang sampai nanti pulang di dalam masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman saudara-saudara yang tidak duduk di dalam masjid juga memiliki kemuliaan karena duduk di majelis yang sangat mulia. Perbedaannya antara masjid dan selain masjid, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling disukai, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Insyaallah kita walaupun duduk di samping masjid, mudah-mudahan kita juga memiliki dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan juga ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Subhan sangatlah luar biasa. Keutamaan tentang peringatan maulid, bagaimana orang yang mengadakan maulid, mengumpulkan orang, memberikan sedekah sedikit untuk mereka demi memperingati atau bangga atau bersyukur untuk kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan tadi, salah satunya perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan orang, kemudian memberikan kebaikan atau memberikan sedekah sedikit, dan kemudian melakukan kebaikan hasanah walaupun sedikit. Hasanah di sini bisa kita bersolawat, salawatan atau membaca maulid,
apalagi dengan mengadakan pengajian, maka hadiahnya, pahalanya dia sangatlah luar biasa. Salah satunya mungkin dia akan dijamin masuk surganya Allah Ta'ala. Karena apa? Orang-orang yang memuliakan, orang-orang yang bahagia dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dimuliakan yang sangat mulia oleh Allah Ta'ala. Karena orang kafir saja, kalau kita ketahui, kita sering dengar ceritanya, orang kafir saja yang tidak pernah menyembah Allah, yang tidak pernah sujud di hadapan Allah, dan dia hidupnya dari hidup sampai mati mengatakan, ya Muhammad, saya musuh engkau. Itu Abu Lahab. Dia memiliki kebaikan, yang kebaikan tersebut tidak dilupakan, tidak dibiarkan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya Abu Lahab itu apa? Kebaikannya adalah tatkala Suwaibah, budaknya, mengabarkan bahwa telah dilahirkan kekasih Allah, dilahirkan anak dari saudaranya itu Abdullah, itu Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan, Abu Lahab sangat bahagia, sangat senang, saking senangnya memerdekakan, membebaskan budaknya itu Suwaibah, dibebaskan, dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini orang Abu Lahab yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab adalah Fir'aunnya umatku. Fir'aunnya umatku. Dulu Nabi Musa alaihissalam memiliki musuh yang sangat besar, musuh bebuyutan sampai mati adalah Fir'aun. Tetapi Fir'aunnya Nabi Muhammad dengan Fir'aunnya Nabi Musa lebih kejam, lebih jahat. Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Lahab. Fir'aunnya Nabi Musa tatkala mengejar Nabi Musa dari kecil, mencari Nabi Musa, kepengen membunuh setiap bayi yang dilahirkan pada waktu itu yang laki-laki, supaya mungkin dia menganggap bayi itu mungkin akannya memusuhi saya, dibunuh semuanya. Akan tapi Nabi Musa diselamatkan. Bahkan Nabi Musa dirawat di dalam kerajaan Fir'aun. Dari awal sampai akhir Fir'aun ini sangat kejam, kepengen membunuh, kepengen menyakiti Nabi Musa, dan akhirnya disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa dan para pengikutnya, para sahabatnya, para yang beriman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lari menyelamatkan diri melewati lautan. Tatkala lautan sudah tertutup di belakang Fir'aun tenggelam. Tatkala tenggelam, Fir'aun mau mati, nyawa sudah di tenggorokan. Fir'aun masih mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Itu Fir'aunnya Nabi Musa. Terakhir, detik-detik terakhir dia mati, mau mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi sudah sia-sia, tidak ada manfaatnya karena sudah nyawa tinggal sedikit saja. Kalau dia beriman sebelum nyawa sampai tenggorokan, mungkin imannya diterima oleh Allah Ta'ala. Akan tapi imannya sudah diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Fir'aunnya Nabi Musa masih mau mengakui adanya ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Fir'aunnya Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab, dia mengatakan, ya Muhammad, saya musuh engkau sampai mati. Saking kejamnya, saking dahsyatnya. Akan tapi Abu Lahab ini memiliki kebaikan yang tidak dilupakan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebalasan, memberi kelembutan untuk Abu Lahab. Tatkala apa? Setiap hari Senin diriwayatkan Abu Lahab di dalam kuburnya setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam kuburnya Abu Lahab setiap hari Senin meminum air dari jari-jarinya. Karena apa? Allah memberikan hadiah ganja, memberikan kelembutan untuk Fir'aun. Karena apa perbuatan Fir'aun, Abu Lahab? Karena Abu Lahab ini tatkala masih hidup senang, bahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diwujudkan memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad. Budaknya dibebaskan, diberikan untuk Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Suwaibah. Kemudian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang kafir yang memusuhi Allah, yang selalu dalam hidupnya menyakiti, mengganggu, menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, dikasih kemuliaan seperti itu. Di kuburnya setiap hari Senin, Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau ada orang yang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan dia cinta dengan Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dia senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pasti akan Allah berikan ganjaran hadiah yang lebih besar, yang lebih agung ketimbang yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Karena apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan senang dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pulang dari tempat ini kecuali hati kita sudah tersirami, kecuali hati kita sudah dipenuhi walaupun dikasih sama Allah satu titik mahabbah, cinta, rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari satu titik itu kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cinta, kalau Allah berkehendak Allah kembangkan, maka menjadi cinta yang sejati. Cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta di dalam agama adalah syarat iman supaya sempurna. Karena dulu Sayyidina Umar ibn Khattab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, Umar, siapa orang yang kau paling cintai? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, orang yang saya cintai, paling saya cintai adalah orang tuaku, istriku dan anakku, kemudian engkau ya Rasulullah. Ya Umar, sesungguhnya imanmu belum sempurna. Kemudian Sayyidina Umar pergi berpikir, tatkala kembali berikutnya bertanya lagi, ya Umar, siapa orang yang kau cintai? Wahai Rasulullah, orang yang paling aku sayangi, orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku kagumi adalah engkau melebihi orang tua saya, melebihi istri saya, melebihi anak-anak saya, dan melebihi harta kekayaan saya. Ya Umar, sungguh iman kau sudah sempurna. Mahabbah, cinta, ini adalah hakikah atau penyempurnaan iman kita. Alhamdulillah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di dunia ini sudah menjadi orang Islam semuanya, iman semuanya. Apalagi kita dipilih menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin sempurna lagi, mudah-mudahan Allah penuhi hati kita ini dengan cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mahabbah itu sangatlah luar biasa. Karena kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan selalu kepingin berjumpa dengannya, selalu kepingin ada di sampingnya. Dan kita besok hari kiamat juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai tatkala di dunia ini. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, al-mar'u yuhsyaru yawmal qiyamah ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan besok pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau di dunia ini kita cinta sungguh terhadap Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita besok hari kiamat akan dikumpulkan bersama beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita di dunia ini tidak memiliki amal yang banyak, tidak memiliki ibadah yang banyak, kurang tatkala mengeluarkan sedekah, kurang dalam berbuat amal soleh. Akan tapi kalau kita punya modal yang sungguh-sungguh, itu cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama beliau. Karena dulu ada sahabat ditanya, wahai sahabatku, apa yang kau persiapkan nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kau harapkan? Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak ada persiapan untuk menghadap Allah. Salat saya biasa saja. Saya salat hanya menjaga salat 5 waktu. Salat sunnah juga kadang-kadang rawatib. Puasa hanya Ramadan dan kadang-kadang sedikit dari puasa sunnah. Sedekah saya jarang ya Rasulullah. Berbuat baik juga jarang ya Rasulullah. Hanya saya sudah bersiap-siap dan berharap tatkala nanti saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya hanya punya modal yang satu stok ini, yang saya andalkan, yang saya angan-angankan. Apa itu wahai sahabatku? Cinta terhadap engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, anta tuhsyaru ma'aman ahab, sungguh engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Betapa beruntungnya kalau di hati orang, di hati kita, di situ ada mahabbah, ada cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, walaupun orangnya dari kampung sini, orang yang tidak terkenal, masyarakat tidak tahu, penduduk langit juga mungkin, akan tapi kalau hatinya cinta penuh, hakiki, sungguh-sungguh terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar besok pada hari kiamat dia bisa dikumpulkan bersama baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Cinta terhadap Nabi Muhammad adalah puncak segala-galanya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, pernah ditanya, wahai Al-Habib Ali, nanti apa yang kau inginkan di surga? Kenikmatan pasti engkau dapat karena engkau adalah seorang soleh, ulama, ahli ibadah. Pasti engkau nikmat dalam surga. Nabi Habib menjawab, sungguh andaikan saja saya masuk surga, akan tapi di surga tidak ada Nabi Muhammad SAW, sungguh saya tidak akan merasa senang dan tidak kepengin dalam surganya. Saya kepengin dimanapun tepat di situ ada Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu ciri-ciri cinta sejati terhadap Sayyidina Muhammad SAW. Dan orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad pasti akan mengikuti Nabi Muhammad, pasti akan memuliakan Sayyidina Muhammad, pasti akan mengikuti akhlak budi pekerti Sayyidina Muhammad, dan pasti akan menghidupkan sunnah-sunnah
pada dirinya di dalam kehidupan sehari-hari sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad. Akan tapi kalau orang-orang mengatakan cinta terhadap Sayyidina Muhammad, akan tapi di dalam tubuhnya tidak ada sunnah Nabi Muhammad, itu adalah pengakuan cinta yang dusta. Di dalam tubuhnya tidak ada ciri-ciri dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Dia adalah cintanya cinta di dalam lisan saja. Dan orang seperti ini tidak mungkin akan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup di dunia, belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah bekal yang agung ini. Carilah sanggup untuk menghadap Allah ini. Yaitu apa? Mahabbah, cinta terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta terhadap beliau? Kata beliau, fattabi'uni, ikutilah saya. Kalau kita kepingin cinta atau dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti beliau. Mengikuti dalam hal apa? Dalam segala hal kehidupan beliau, akhlak beliau, tata krama beliau, sunnah-sunnah beliau, cara berbicara beliau, cara dunia. Kalau kita bisa seperti itu, sedikit demi sedikit Allah akan memasukkan nur mahabbah di hati kita untuk cinta terhadap Sayyidina Muhammad SAW. Dan orang-orang ulama terdahulu sampai orang zaman sekarang, masih banyak di antara mereka yang Allah pilih menjadi kekasih Allah, yang Allah pilih karena cintanya terhadap Sayyidina Muhammad SAW. Ciri-ciri mereka, orang-orang yang hati ini ada cinta terhadap Sayyidina Muhammad, tatkala mereka mendengarkan kisah, tatkala mereka mendengarkan Sayyidina Muhammad disebutkan, di hatinya akan bergetar, akan merasakan Sayyidina Muhammad karena mahabbah tersebut. Dan kalau hati kita sudah ada rasa seperti itu, insya Allah sedikit demi sedikit keadaan kita akan dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Tadinya kalau kita kurang baik, masih jauh dari Allah, akan tapi hati kita penuh sungguh-sungguh cinta terhadap Sayyidina Muhammad, insya Allah keadaan kita akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi lebih baik dan lebih baik. Ada banyak cerita-cerita, bahkan hayawan juga, mereka cintanya terhadap Sayyidina Muhammad luar biasa. Kalau dulu, zaman dulu, tatkala jamaah haji atau orang-orang yang kepengen ziarah ke Qubatul Hadrah, kepada magam Sayyidina Muhammad SAW, mereka naik onta. Tatkala ontanya ini mereka sudah mendekati kota Madinah, kendaraan mereka, tunggangan mereka tanpa dipegang talinya, tanpa dipecutin, kendaraan mereka akan melaju sangat cepat. Karena apa? Mereka sudah mencium bau harum cinta Nabi Muhammad SAW. Mereka akan lari untuk cepat-cepat datang ke Qubatul Hadrah, lari ke hadirat Sayyidina Muhammad SAW. Ini hayawan yang tidak memiliki akal, tetapi apa? Mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sungguh cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Dulu dalam kehidupan Sayyidina Muhammad ada kisah yang sangat luar biasa. Cintanya seekor onta kenal cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Suatu hari Sayyidina Muhammad SAW sedang berjalan di kota Madinah. Tatkala melewati sebuah rumah, di situ ada kandang onta. Di situ ada onta yang sedang mengamuk, nubruk kita ngamuk dan kepingin melukai tuannya. Kemudian Sayyidina Muhammad mendengar, mendekati kandang onta tersebut. Dan tatkala onta tersebut melihat kedatangan Sayyidina Muhammad, onta tersebut langsung terdiam, tidak ngamuk lagi, tenang. Akan tapi air mata keluar dari matanya. Kenapa? Melihat dan dekat dengan Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyidina Muhammad mendekatinya lagi. Kemudian Sayyidina Muhammad berkata kepada onta, "Wahai onta, apa yang terjadi?" Karena salah satu mukjizat Sayyidina Muhammad bisa berbicara dengan hayawan, dan bahkan beliau bisa mendengarkan tasbih, sholawat dari benda-benda mati. Sayyidina Muhammad bertanya, "Wahai onta, ada apa gerangan? Engkau marah, engkau ngamuk di tempat ini?" Onta tersebut kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Sayyidina Muhammad, berbisik kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan pengaduan dari onta tersebut, seperti anak kecil yang mengadu pada ayahnya. Onta tersebut tadinya ngamuk, tenang, langsung mendekatkan Sayyidina Muhammad. Onta berkata, "Ya Rasulullah, saya marah bukan karena tanpa sebab. Ya Rasulullah, saya marah karena tuan saya ini mempekerjakan saya dari pagi sampai sore sangat berat. Akan tapi tatkala sore hari saya dikasih makan sedikit ya Rasulullah. Oleh sebab itu saya marah ya Rasulullah, karena pekerjaan dan makanan tidak sesuai." Ontanya ngadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Muhammad mendengarkan. Akhirnya Sayyidina Muhammad setelah selesai, Rasulullah SAW berkata kepada si pemilik onta, "Wahai fulan bin fulan, ini onta ngamuk marah karena kesalahan engkau.
Apa yang saya berbuat ya Rasulullah? Dia mengadu kepadaku bahwasanya engkau gunakan ontamu ini untuk bekerja di ladangmu sangat keras, sangat capek, sangat luar biasa dari pagi sampai sore. Akan tapi tatkala pada malam hari engkau kasih makan sedikit. Engkau nggak adil, engkau nggak benar ya wahai fulan. Kemudian orang tersebut minta maaf kepada Rasulullah SAW dan minta maaf kepada onta tersebut, dan dia bersumpah, ya Rasulullah, saya bersumpah di hadapanmu, mulai saat ini ontaku ini tidak akan saya jadikan onta yang untuk bekerja. Saya jadikan ontaku ini onta raja. Akan saya taruh di kandang, saya rawat, saya mandikan, saya kasih makanan, tidak akan saya kerjakan karena gara-gara dia mengadu kepada engkau ya Rasulullah, saya ditegur oleh engkau ya Rasulullah, maka akan saya memuliakan onta ini sampai matinya, tidak akan saya jadikan untuk bekerja. Ini salah satu mahabbah yang luar biasa dari hayawan. Kalau kita manusia, Allah kasih akal, Allah kasih hati, kok bisa kalau kita sampai kalah dengan hayawan? Di hati kita tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa getaran tatkala kita mendengar Sayyidina Muhammad. Sungguh celaka kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan yang mulia ini, dengan pembacaan maulid, dengan pembacaan salawat atau pembacaan Al-Quran tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyiram hati kita, melembutkan hati kita menjadi tempat yang untuk siap diisi mahabbah terhadap Sayyidina Muhammad. Dan kisah yang lain lebih hebat lagi. Tadi adalah hayawan memiliki nyawa. Ini ada cerita benda mati. Benda mati ini cinta terhadap Sayyidina Muhammad dan tidak kuat berjarak atau tidak kuat berjauhan dengan Sayyidina Muhammad. Yaitu apa? Batang kurma yang selama beberapa tahun dijadikan sebagai mimbar untuk Sayyidina Muhammad. Pelepah kurma ini, seperti kalau di sini pohon kelapa seperti itu, pelepah kurma batangnya dijadikan sebagai tempat untuk bersandar atau untuk duduk atau injakan Sayyidina Muhammad untuk berkhutbah di situ setiap saat beberapa tahun. Akhirnya setelah beberapa tahun akhirnya lapuk dan harus diganti. Kemudian para sahabat menggantikan mimbar Sayyidina Muhammad yang baru. Setelah jadi, mimbar yang lama ini diambil dan ditaruh di pinggir, tidak digunakan lagi, tidak diinjak lagi, tidak bersentuhan dengan kulit Sayyidina Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW menaiki mimbarnya, berkhutbah, memberikan pelajaran kepada sahabatnya, semua sahabat di Masjid Nabawi pada waktu itu mendengar hanin, mendengar tangisan seperti tangisan bayi. Semua sahabat mendengar dengan sangat jelas karena tangisan batang korma ini sangat keras seperti tangisan bayi. Kemudian mereka sering tengok, siapa yang nangis ini? Anak siapa yang nangis? Dicari nggak ada. Akhirnya tahu bahwasanya suara tangisan sumbernya dari batang korma yang sudah tergeletak. Kemudian Sayyidina Muhammad SAW turun dari mimbarnya, kemudian mengambil batang korma itu. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya dan dibopong seperti seorang ibu membopong anak bayinya, dikepuk-kepuk seperti ini. Akhirnya sampai terdiam. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai memberikan khutbahnya, ceramahnya, beliau turun dan berkata pada sahabat, wahai sahabatku, kalian tahu enggak kenapa pelepah korma tadi dia menangis sebegitu kerasnya? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, sungguh andaikan saja tadi tidak saya peluk batang korma ini, dia akan nangis sampai hari kiamat. Sebabnya kenapa? Karena dia tidak bisa jauh dariku, karena dia sangat cinta terhadapku, karena dia pohon batang korma yang sudah mati ini kepengen selalu bersamaku. Itu benda mati bisa memiliki cinta mahabbah yang seperti itu. Kemudian saya janjikan kepadanya, kamu kalau mau diam, engkau akan saya berkumpul bersamaku nanti di surga Firdausil A'la. Ini batang korma memiliki cita-cita atau memiliki perasaan yang sangat luar biasa. Benda mati tidak memiliki hati, tidak memiliki lisan, tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, akan tapi memiliki rasa cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Karena tahu batang korma ini wujud manusia agung ini. Sayyidina Muhammad adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, manusia yang paling mulia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka dia kepengen berkumpul bersama manusia yang paling agung, Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sungguh-sungguh cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita tutup, kita akan bercerita sedikit tentang keutamaan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Manfaat dari kita bersolawat diriwayatkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri
Suatu ketika beliau sedang melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah. Tatkala beliau bertawaf, di depannya ada seorang pemuda yang selama bertawaf mengelilingi Ka'bah, dia hanya bersolawat kepada Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu dan seterusnya. Akhirnya Sayyidina Sufyan As-Tsauri adalah seorang alim ulama saleh menegur, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau meninggalkan zikir yang datangnya dari hadis Nabi di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat yang doanya diijabahi oleh Ta'ala, seperti di Maqam Ibrahim, seperti di Hajar Aswad, seperti di Rukun Yaman, atau di bawah Mizab, atau di bawah pintu Ka'bah. Kenapa engkau berselawat, tidak membaca wirid yang datangnya dari sunnah Nabi Muhammad SAW? Kemudian pemuda ini mengatakan, kamu ya wahai bapak, jangan urusi urusanku, urusanku. Kemudian meneruskan tawafnya. Sampai setelah selesai tawaf, pemuda itu bertanya, wahai fulan, wahai bapak, anda ini siapa? Kok ngurusin urusan saya? Dia mengatakan, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya Allah, saya mohon maaf wahai Tuhan. Dia tahu bahwa Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri adalah salah satu ulama saleh, abid yang sangat luar biasa tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta maaf dan bertanya, berkata, wahai Tuhan saya, Sayyidina Sufyan, engkau kepingin tahu alasan saya, kok kenapa saya selama bertawaf ini meninggalkan wirid, bacaan-bacaan yang datangnya dari Sayyidina Muhammad, saya bersolawat terus? Karena dia menceritakan, karena dulu tatkala saya mau berangkat haji bersama ayah saya, di tengah-tengah perjalanan ayah saya meninggal. Kemudian meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Wajahnya menjadi hitam, perutnya menjadi membesar. Tatkala di tengah perjalanan, saya mohon minta tolong pada orang-orang sekitar saya yang bersama saya rombongan mau ke haji. Mereka tidak ada yang menolong karena melihat kondisi keadaan ayah saya yang sangat mengenaskan. Akhirnya saya urusi sendiri jenazah ayah saya mandikan, saya kafani, kemudian saya tutup dengan kain. Karena saking capeknya saya mengurusi jenazah ayah saya, akhirnya saya tertidur wahai Sayyidina Sufyan. Kemudian dia berkata lagi, alhamdulillah, tatkala tidur saya bermimpi yang sangat luar biasa. Dalam mimpi saya berjumpa dengan salah satu manusia yang sangat luar biasa. Saya belum pernah melihatnya. Wajahnya bercahaya, memancarkan rahmah, memancarkan kasih sayang. Saya melihat wajahnya, setenang hati saya, capek saya, sedih saya melihat keadaan ayah saya. Tatkala melihat wajah manusia ini, hilang semuanya. Kemudian manusia ini saya lihat di dalam mimpi mengusap wajah ayah saya hitam, diusap, kemudian berubah menjadi putih. Kemudian dia mengusap perut ayah saya yang membesar, akhirnya mengecil lagi seperti semula, dan setelah itu menutup kainnya lagi. Kemudian saya tanya, wahai Tuhan, anda ini siapa? Kok anda mau menolong ayah saya seperti ini, sedangkan teman-teman rombongan saya nggak peduli terhadap saya? Dia mengatakan, saya adalah Nabi engkau, Rasulullah SAW. Beruntung sekali orang ini. Kemudian Rasulullah berkata, wahai fulan, sesungguhnya ayahmu ini memang ahli maksiat, banyak berbuat dosa. Akan tetapi ayahmu adalah orang yang paling baik, orang yang setiap harinya banyak bersalawat untukku. Dan ayahmu ini tatkala memiliki permasalahan yang sangat berbeda, selalu meminta tolong padaku, selalu meminta syafaat kepadaku. Maka karena dia banyak membacakan salawat untukku, saya selalu datang kepadanya. Dan saat ini juga dia memohon tolong kepadaku, dan saya datang dan tolong dia. Kemudian orang ini bangun dari tidurnya dan melihat jenazah ayahnya dibuka, ternyata wajahnya menjadi putih seperti semula, bahkan bertambah bercahaya, perutnya kecil lagi. Karena apa? Disentuh oleh Sayyidina Muhammad, ditolong. Masih di dunia Rasulullah SAW mau menolong kita. Di dunia kalau orang manusia yang memiliki hubungan kuat, memiliki hubungan dengan Sayyidina Muhammad, setiap saat dia meminta tolong pada Sayyidina Muhammad pasti akan datang. Karena Sayyidina Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, hadiah untuk kita, manusia paling agung, Nabi yang paling rahmat terhadap kita di dunia. Besok pada hari kiamat, Sayyidina Muhammad, kekasih kita, Nabi kita, lebih sayang, lebih rahmat lagi terhadap kita ketimbang orang tua kita, lebih sayang terhadap kita ketimbang ibu kita. Rasulullah SAW
Besok pada hari kiamat lebih menyayangi kita ketimbang ayah kita, ketimbang suami kita, ketimbang istri kita, ketimbang anak kita. Besok pada hari kiamat tatkala para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan, nafsi nafsi, mohon maaf, hari ini saya tidak bisa menolong kalian, mohon maaf. Hari ini kami juga takut terhadap murka Allah, mohon maaf. Hari ini juga kita takut, apa kita selamat apa tidak. Waktu itu hanya ada manusia satu yang menolong, mengatakan analah, yaitu kekasih kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala manusia tidak peduli dengan yang lain. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibi wa surah dalam Al-Qur'an. Hari di mana orang tua lari dari anaknya, hari di mana suami lari dari istrinya, istri tidak peduli, suami tidak peduli, anak tidak peduli, akan tapi hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang peduli kepada kita. Besok pada hari kiamat beliau mengatakan, analah, saya menolong kalian wahai umatku, saya akan menolong kalian, jangan takut. Beliau menyayangi kita, beliau menenangkan kita tatkala hari yang sangat menakutkan besok pada yaumul mahsyar, hari kiamat. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dipilih menjadi umat Sayyidina Muhammad. Sangatlah kita beruntung sungguh. Kita wajib bersyukur setiap saat kepada Allah Ta'ala, karena kita dipilih, diciptakan oleh Allah Ta'ala, dipilih, dijadikan menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita, adalah umat yang marhumah, umat yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala, umat yang paling dikasih anugerah yang terbesar, umat yang hidupnya hanya 5, 60, 70, akan tapi umat yang paling banyak amal ibadahnya, umat yang paling banyak masuk surga. Dan beliau Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak rela andaikan saja satu umatku ini masuk neraka. Saya tidak rela walaupun satu umatku tinggal di neraka selama-lamanya, saya tidak akan rela. Itu siapa? Sayyidina Muhammad. Beliau yang sudah harusnya di surga, merasakan kenikmatan surga. Kalau belum umatnya yang masih ada di neraka, di dalam neraka, belum keluar semuanya, beliau tidak akan merasa tenang di surga. Beliau bolak-balik ke neraka untuk mencari umatnya, memberikan syafaatul uzma untuk umatnya, membebaskan kita, membebaskan umat yang ada dalam neraka, dibebaskan, meminta kepada Allah supaya dikeluarkan. Dan tatkala sudah semua umatnya dikeluarkan dari neraka Allah Ta'ala, baru Sayyidina Muhammad duduk di surga bersama para umatnya, para pecinta sahabat. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sungguh beruntung, ini salah satu modal kita. Insya Allah kalau kita memang diakui oleh Sayyidina Muhammad, insya Allah kita tidak akan celaka. Walaupun harus masuk neraka, kalau kita diakui oleh umat Sayyidina Muhammad, tidak akan selama-lamanya di neraka Allah Ta'ala. Sangat sedih, sangat pedih, sangat menakutkan neraka Allah Ta'ala. Kalau kita masih diakui, masih dikenal oleh Sayyidina Muhammad, insya Allah ada pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, carilah saya kalau kalian butuh kepadaku besok hari kiamat, carilah saya di mizan, di samping timbangan, aku akan di situ. Kalau kalian tidak menemukanku di timbangan, carilah aku di sirat, di jembatan. Kalau kalian tidak menemukanku di jembatan, carilah aku di telagaku besok pada hari kiamat. Aku akan selalu menunggu di tempat ini, wahai umatku. Wahai umatku yang membutuhkanku, aku ada di tempat ini. Kalau kita memang benar-benar butuh pada beliau, kalau kita benar-benar bercinta pada beliau, ikutilah beliau, carilah Nabi Muhammad. Jadikanlah pedoman, jadikanlah imam hanya Sayyidina Muhammad. Jadikanlah kehidupan kita sehari-hari mengikuti kehidupan Sayyidina Muhammad. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair ila khair wa inna ma'alih wafiqna lil khair wa inna alih la takhirna khairan ma indak lisarin ma'afil fadlan rahmatika rahmanin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Ta'ala, menjadi umat dan diakui menjadi umat Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan kita dimuliakan besok dimasukkan surga Allah Ta'ala tanpa hisab wala adab wala idab, dan masukkan di firdausil a'la bersama Sayyidina. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.